Coba kita bayangin Jakarta, kota metropolitan raksasa yang nggak pernah tidur, yang terus membangun. Tapi, di balik semua kemegahannya, ada yang aneh kan? Semakin modern kotanya, kok sungainya, tanahnya, bahkan jiwanya malah semakin terancam. Kita sering banget cari solusi pakai teknologi canggih, tapi gimana kalau jawabannya justru tersembunyi di masa lalu? Nah, inilah penelusuran kita tentang bagaimana semangat kebetawian kuno itu bukan sekedar nostalgia, tapi bisa jadi sebuah cetak biru radikal buat masa depan Jakarta. Kedengarannya kayak nggak mungkin ya. Di tengah masalah modern yang ruwetnya minta ampun, emangnya apa sih yang bisa ditawarin sama tradisi yang umurnya udah ribuan tahun? Yuk kita uji pertanyaan ini bareng-bareng. Kita lihat, apakah kearifan lama ini beneran masih punya taji buat menghadapi tantangan zaman sekarang? Dan masalahnya ini serius banget. Urbanisasi yang gila-gilaan seolah-olah menelan semua lahan hijau yang tersisa. Ke-13 sungai yang dulu jadi sumber kehidupan, sekarang kondisinya kritis karena polusi. Dan yang paling bikin khawatir, nilai-nilai luhur yang jadi pondasi masyarakat kita pelan-pelan terkikis, dilupakan. Ini bukan lagi sekedar masalah lingkungan, ini udah jadi krisis identitas. Nah, buat ngerti krisis ini, kita perlu sedikit mundur sedikit ke belakang. Kita akan telusuri sebuah ikatan sakral yang dulu pernah ada antara masyarakat Betawi dengan alamnya. Sebuah ikatan yang sekarang sayangnya nyaris putus. Bayangin deh, 5.000 tahun. Itu lama banget loh. Jauh sebelum ada gedung pencakar langit dan jalan tol, bukti arkeologis nunjukin adanya sebuah peradaban yang hidupnya tuh harmonis banget sama alam. Buat mereka, sungai itu bukan cuma aliran air. Sungai itu ya panggung kehidupan, tempat ngobrol, tempat cari rezeki. Sungai adalah urat nadi peradaban Betawi. Nah, sekarang lihat kontras yang bikin nyesek ini. Dulu, sungai itu halaman depan rumah, tempat anak-anak main, tempat ibu-ibu beraktivitas. Sekarang, sungai jadi halaman belakang, tempat sampah raksasa. Semangat gotong royong yang dulu jadi lem sosial buat jaga lingkungan, sekarang tergantikan sama sikap yang lebih individualis khas perkotaan. Kita kehilangan sesuatu yang berharga banget. Oke, kita udah lihat masalahnya. Cukup suram ya? Tapi sekarang ayo kita balik ceritanya. Gimana kalau budaya yang katanya memudar itu bukanlah korban, tapi justru sang penyelamat? Disinilah kita butuh kacamata baru, yaitu melihat budaya sebagai sebuah modal. Konsep keren ini datang dari sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Gini deh gampangnya, kekayaan itu bukan cuma soal uang di bank. Pengetahuan leluhur tentang tanaman, keahlian bikin sesuatu, atau nilai luhur kayak gotong royong, itu semua aset loh. Itulah yang disebut modal kultural, sebuah kekuatan super yang seringkali nggak kita sadari kita punya. Bourdieu ngebaginya jadi 3 biar gampang. Ada modal yang nempel di badan kita, kayak keahlian turun-temurun. Ada yang bentuknya barang, kayak cangkul atau bubu, alat-alat yang menyimpan kearifan. Dan ada yang dapat pengakuan, misalnya saat seorang tokoh adat dihormati karena ilmunya. Coba ingat-ingat 3 ini ya, soalnya kita bakal lihat ini semua beraksi nanti. Sekarang, coba kita pasangin modal kultural tadi sama ide modern ini, ekonomi sirkular. Lupakan deh sistem ambil pakai buang yang cuma menghasilkan tumpukan sampah. Ekonomi sirkular itu soal siklus yang gak ada putusnya, di mana sampah dari satu proses jadi harta karun buat proses lainnya. Mirip cara kerja alam kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya ketemu para pahlawan di dunia nyata. Mereka inilah yang berhasil menjodohkan kekuatan modal kultural Betawi dengan prinsip ekonomi sirkuler. Mari kita sambut komunitas Laskaru Jagakarsa. Laskaru, singkatan dari Laskar Krukut Luhur. Keren kan namanya? Mereka ini lebih dari 1.000 warga biasa dengan misi yang luar biasa, memulihkan Sungai Krukut. Mereka nggak nungguin pemerintah, nggak nungguin dana besar. Mereka gerak pakai modal yang mereka punya, semangat kebersamaan dan kearifan lokal. Dan ini dia yang jadi bensin perjuangan mereka, sebuah wejangan dari Babe Idin, penasehat mereka. Lingkungan ini titipan, bukan warisan. Filosofi ini ngubah total cara kita mikir. Ini bukan soal menjaga peninggalan masa lalu, tapi soal memenuhi tanggung jawab kita ke masa depan. Dalam banget maknanya. Nah, begini cara mereka kerja. Di satu sisi ada alat-alat modern buat ngeruk sampah. Tapi di sisi lain, yang bikin tangan-tangan itu bergerak bareng, itu semangat yang umurnya sama tuanya kayak cangkul dan arit. Semangat gotong royong. Inilah modal kultural dalam aksinya yang paling nyata. Diaktifkan buat melawan monster polusi modern. Sekarang siap-siap ya, kita bakal lihat keajaiban yang terjadi waktu 2 dunia ini ketemu. Inilah momen di mana kearifan kuno dan model ekonomi modern bersatu menciptakan sebuah sistem yang efektif dan berkelanjutan banget. Semuanya dimulai dari sini, sampah dapur. Tiap bulan, Laskaru ngumpulin 14 ton sampah organik dari warga sekitar. 14 ton.
Buat kita, ini kan sampah bau yang pengen cepet-cepet dibuang. Tapi buat mereka, ini adalah tambang emas. Terus, dengan ilmu yang mereka kembangkan, 14 ton sampah itu diubah jadi, coba tebak, lebih dari 10 ton maggot. Iya, beneran, Anda nggak salah dengar, maggot. Makhluk kecil ini tuh kayak pabrik daur ulang super canggih yang bisa mengubah sampah jadi biomasa berprotein tinggi. Dan ceritanya tidak berhenti di situ. Maggot yang super protein ini jadi pakan gratis dan berkualitas tinggi buat ikan nila dan lele yang mereka budidayakan di sungai itu juga. Lihat kan lingkarannya, sampah jadi maggot, maggot jadi pakan, pakan jadi ikan buat masyarakat. Lingkaran tertutup yang sempurna. Inilah ekonomi sirkular dalam aksi nyata. Efek dominonya berlanjut terus. Bantaran sungai yang tadinya kumuh dan mati, sekarang jadi hijau lagi sama kebun-kebun sayur organik. Jadi, komunitas gak cuma dapat sungai bersih dan ikan, tapi juga sayuran sehat. Mereka gak cuma nyelesain masalah polusi, tapi sekaligus membangun ketahanan pangan. Kisah Laskaru ini lebih dari sekedar cerita inspiratif loh. Ini adalah sebuah model, sebuah cetak biru yang bisa dicontoh. Apa yang mereka lakukan di bantaran Sungai Krukut ini bisa jadi pelajaran berharga buat kota-kota lain di seluruh dunia. Jadi, ini dia 4 pilar sukses mereka. Semuanya lahir dari bawah, dari inisiatif komunitas. Kekuatannya datang dari tradisi. Modelnya cerdas secara ekonomi, mengubah masalah jadi keuntungan. Dan tentu saja tujuannya adalah memulihkan Ibu Pertiwi. 4 pilar ini saling menguatkan, menciptakan solusi yang utuh. Nah, ini inti dari semua pembahasan kita. Melestarikan budaya itu bukan berarti membekukannya di dalam etalase kaca. Pelestarian sejati itu adalah dengan melepaskannya kembali ke alam liar, membiarkannya bekerja, beradaptasi, dan menjawab tantangan zaman. Budaya itu hidup dan kekuatannya nyata. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Setelah melihat aksi nyata Laskaru, jawabannya kayaknya udah jelas banget ya. Masa depan kota kita yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih berbudaya, mungkin saja nggak perlu kita ciptakan dari nol. Mungkin kita cuma perlu menoleh ke belakang, mendengarkan kembali bisikan kearifan para leluhur, dan mulai menggali harta karun yang selama ini terpendam di halaman kita sendiri.